Ustadz, maaf, bagaimana pandangan Ustadz mengenai sunat qobla subuh yang sambung menyambung menjadi ngampleng? Ngampleng tidak saya sunat. Ngampleng. Sambung menyambung jadi ngampleng. Mau dapat qobla subuh, ya jadinya tepat waktu harus menunggu. Mirisnya pernah saya hitung itu sampai 15 menit. 15 menit hitung. Pernah saya hitung sampai 15 menit. Lebih waktu ngetengnya. As-sholatu fi awali waktiha berkurang. Dan langkah apakah sebaiknya diambil oleh qoi masjid? Ya, ya ini penting pemahaman tentang kategori waktu sholat, khususnya sholat subuh. Makanya pertanyaannya, apa yang sebaiknya diambil oleh qoyim berilmu? Ilmu untuk qoyim, ilmu untuk jamaah. Contoh, apakah 15 menit menunggu sholat subuh dari adzan termasuk yang jadi tidak boleh sholat? Itu penting. Coba ya, apa yang harus dilakukan oleh qoyim berilmu? Begitu juga jamaah berilmu, supaya jangan salah sangka nunggu 15 menit lila teuing. Cek nu sholat teh lain lila teuing, qoyim subuh teuing gitu. Maka penting saya tegaskan tentang waktu. Oke, karena pertanyaannya subuh, kita nggak akan bahas waktu yang lain. Tapi intinya, yang disebut dengan waktu subuh itu ada 5 kategori. Oke, 1 disebut waktu golas. Nu disebut golas teh cek urang masih poek mongkleng. Jadi waktu subuh awal masih gelap gulita. 2, waktu isfar. Waktu isfar itu masih waktu subuh tapi sudah terang benderang. Yaitu tak ada keraguan, lamun ningali Ustadz Hilman pasti Ustadz Hilman lain bangkong gitu kan. Cek urang mah jelas. Isfar. 3, fajar kadhib. Yaitu fajar pertama sebelum tiba fajar sodik. Nah biasanya di langit cerah, tapi poek deui nusok dianggo adan awal. Keempat fajar sidik asli waktu subuh. Yang kelima tulu'us syamsi, yaitu terbit matahari. Inilah yang disebut waktu subuh, Pak. Jadi waktu subuh itu punya bagian-bagian waktu. Maka semua ulama sepakat bahwa yang disebut dengan permulaan waktu subuh sejak terbit fajar sidik. Oke, mun ayeuna misalkan 4:30 sampai syuruk. Makanya kenapa di kalender almanak Persis ada syuruk? Syuruk itu waktu terbit matahari akhir waktu subuh. Tiap hari beda-beda waktu syuruk itu. Nah, jadi kalau sekarang subuh misalkan 4:30, syuruknya misalkan jam 6 saparapat. Nah 15 menit setelah adzan teh beurang. Da akhir waktu subuh na oge syuruk. Nah inilah pentingnya untuk diketahui supaya jamaah ingin dapat qobla subuh bisa. Maka sholat teberang teing oge dapat. Maka disinilah pentingnya imam yang menentukan, lain alarm. Ayo urang mah diatur ku alarm 15 menit puguh atuh asa dirurusuh, padahal alarm kumaha urang ngaturna. Nah itulah pentingnya dalil dihadirkan. Oke, oleh karena itulah silahkan pilih. Ini untuk semua nih, bukan hanya di Katapang yang bertanya. Jadi waktu sah, kitu sah sholatnya. Oke, lamun ayeuna 6:30 akhir waktu sah sholat subuh. Itulah waktu sah. Tapi kalau mau pakai waktu abdoliyat, maka awal waktu abdol. Upami bade waktu ikhtiar namina waktu pilihan, maka waktu yang tadi isfar 15 menit saatos adzan masih terpilih. Jadi pada dasarnya moal aya masalah sekiranya ketentuan waktu ini dipahami.
hari ini mohon maaf kita sudah lupa terhadap ketentuan waktu iya. Sehingga telat seetik kaberangan atau lila teuing telat. Padahal masih masuk dalam durasi toleransi waktu afdol, waktu ikhtiar, waktu haram, waktu darurat. Nah 15 menit bagi saya demi jamaah mendapatkan 2 rakaat qobla subuh masih dalam batas waktu ikhtiar, waktu pilihan yang pada dasarnya tak akan mengganggu keutamaan. Tapi 20-30 menit tak etama waktu dekat kepada waktu darurat, itu yang dikhawatirkan habis gitu. Itu yang dimaksud Sadilman. Nah inilah yang disabdakan oleh Rasul dalilnya gitu. Cek imam teh urang nyandak waktu abdol, berarti toleransi 5 menit saatos adan. Atau suwe tinggalkan gitu jamaah teh, maka jamaah ke ngartos di masjid etama nyandak waktu abdol. Itulah yang dimaksud oleh Nabi as-sholat ala miqotiha. Tapi cek DKM teh urang pasihan waktu ikhtiar. Itulah yang Nabi sabdakan, aspiru fil fajri fa innahu a'damu lil ajri. Salatlah subuh ketika mulai terang. Sudah mulai waktu pagi karena itu lebih banyak pahalanya. Jadi aya dua nana dalilna teh gitu. Maka sepenuhnya kebijakan DKM na. Upami badai waktu awal diumumkan, Bapak Ibu di Masjid Abdi Mas subuhna 5 menit saatos adan badai ngawitan. Berarti saatos eta Bapak Ibu engkewe salat sunatna saatos kenging kanutos biasa. Jadi qobla subuh boleh dilaksanakan ba'da subuh bagi yang telah rutin. Dua, di satu masjid masih aya batas ikhtiar mangga, pokoknya mah 15 menit orang nyandap waktu isfar misalkan. Itulah dalilnya dalam pelaksanaan demikian. Jadi kurang lebih itulah masukan bagi qayyim, terutama bagi imam, karena imamlah yang menentukan kapan sholat itu dimulai gitu. Gitu ya. Entong alarm kade. Imam yang menentukannya, tinggal koordinasi dengan qayyim. Begitu Ustaz Hilman.